Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tias Navara Andidi dengan NPM 211506108 dari kelas PSKIA. Jadi di sini saya akan melakukan review jurnal yang merupakan tugas dari percobaan 1 dengan judul percobaan OOAD atau Object Oriented Analysis Design yang merupakan percobaan pada praktikum rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk jurnal yang akan saya review ini, jurnal tersebut berjudul Sistem Informasi Kuesioner Evaluasi Kinerja Dosen menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung ke bagian abstrak yang berisi evaluasi kinerja dosen di suatu perguruan tinggi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas internal kampus dan profesionalisme dosen. Untuk melaksanakan evaluasi kinerja dosen diperlukan suatu instrumen yang mudah digunakan oleh mahasiswa, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Namun, dengan menggunakan kuesioner berbasis kertas, terdapat beberapa kendala yang mungkin terjadi, di antaranya kehilangan berkas, tidak semua mahasiswa melakukan pengisian kuesioner, serta terdapat kesalahan input data. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pengisian kuesioner berbasis web menggunakan metode Object Oriented Analysis Design atau OOAD berbasis framework CodeMaker. Nah, hasil dari penelitian ini adanya desain sistem dan aplikasi kuesioner dosen berbasis web untuk memudahkan manajemen dalam mengevaluasi kinerja dosen. Nah, untuk selanjutnya pada bagian pendahuluan, dosen merupakan komponen utama di sebuah perguruan tinggi seperti pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas-tugas dosen tersebut terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat dievaluasi adalah aspek pengajaran yang dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa. Nah, dalam melakukan proses evaluasi terhadap kinerja dosen, perguruan tinggi perlu merancang sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Nah, penelitian terkait pembangunan sistem evaluasi kinerja dosen sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Aplikasi tersebut dapat dirancang menggunakan pendekatan model RAD atau Rapid Application Development, kemudian metode UML atau Unified Modeling Language, dan model waterfall. Nah, pada penelitian sebelumnya, sistem informasi kinerja dosen dengan model pendekatan RAD dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Kemudian pada penelitian lainnya, aplikasi evaluasi kinerja dosen berbasis web dirancang menggunakan DFD atau Data Flow Diagram untuk menggambarkan sistem. Kemudian pada penelitian lainnya juga digunakan UML untuk menggambarkan sistem dengan bahasa pemrograman PHP natif dan MySQL. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi evaluasi kinerja dosen menggunakan metode Object Oriented Analysis Design atau OOAD. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini aplikasi dibuat menggunakan metode OOAD dengan framework CodeMaker sebagai pembangun halaman web dan PostgreSQL sebagai tempat penyimpanan data. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, untuk metode yang pertama itu terdapat tahap penelitian. Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. Nah, ini merupakan tahap penelitian yang terdiri dari persiapan, kemudian pengumpulan data, selanjutnya analisis kebutuhan, yang selanjutnya perancangan, kemudian pengujian, implementasi, dan yang terakhir penulisan laporan. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode evaluasi kinerja.
Jawaban setiap responden terhadap setiap indikator atau pertanyaan akan dihitung rata-ratanya sehingga dapat diketahui rata-rata skor indikator beberapa kriteria: sangat rendah, rendah, normal, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, untuk menghitung rata-rata jawaban setiap indikator dengan cara menentukan interval, yaitu dengan nilai tertinggi jawaban dikurangi nilai terendah dibagi panjang kelas seperti pada persamaan berikut. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung rata-rata dari indikator pertanyaan. Kemudian untuk metode penelitian selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sistem, aktor, mewakili user, atau sistem yang lain yang berinteraksi dengan sistem yang dimodelkan. Nah, use case diagram aplikasi kuesioner evaluasi dosen ditunjukkan pada gambar 2 sampai dengan gambar 6. Nah, langsung saja kita lihat pada gambar 2 ini terdapat use case diagram admin, bagian akademik, administrasi, dan keuangan. Nah, di sini admin tersebut dapat mengolah data dosen, mengolah data kuliah, kelola jurusan, dan mengolah data mahasiswa. Nah, untuk mengolah data-data ini, tentunya admin bagian administrasi, akademik, dan keuangan ini perlu melakukan login. Nah, kemudian untuk gambar ketiga, terdapat use case diagram dari penjamin mutu. Nah, admin penjamin mutu ini dapat mengelola pertanyaan kuesioner, kemudian dapat melihat laporan kuesioner, dan dapat mengolah data kuesioner. Nah, untuk melakukan aktivitas ini, tentunya penjamin mutu perlu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian untuk gambar ke-6, terdapat use case diagram mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat melihat status kuesioner, kemudian dapat mengisi kuesioner, dan dapat mengecek kuesioner. Nah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini, mahasiswa perlu melakukan login terlebih dahulu pada sistem informasi tersebut. Kemudian pada gambar ke-5 ini terdapat use case diagram dari Kaprodi. Nah, Kaprodi ini dapat melihat hasil evaluasi dan dapat melihat validasi hasil evaluasi. Dan tentunya Kaprodi ini perlu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian untuk gambar ke-6 itu terdapat use case diagram direktur, di mana direktur ini dapat melihat laporan kinerja dosen, kemudian juga dapat melihat rekomendasi. Nah, untuk melakukan aktivitas ini, tentunya direktur perlu melakukan login terlebih dahulu. Nah, kemudian tahap penelitian selanjutnya yaitu usulan sistem baru. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem evaluasi dosen berbasis web. Secara umum, perbedaan sistem evaluasi yang baru dengan sistem konvensional adalah cara pengisian instrumen evaluasi dosen. Pada sistem yang lama, pengisian kuesioner dilakukan menggunakan kertas pada waktu yang telah ditetapkan panitia. Sementara pada sistem baru, mahasiswa dapat mengisi kuesioner dimanapun dan kapanpun pada rentang waktu yang telah ditetapkan. Proses evaluasi kinerja dosen selain dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen, juga bisa ditambahkan evaluasi dari dosen terhadap lembaga atau pimpinan. Nah, untuk usulan sistem baru dapat dilihat pada gambar 7. Nah, ini merupakan gambar dari rancangan sistem yang diusulkan. Jadi di sini dapat dilihat terdapat sistem informasi dari evaluasi dosen. Kemudian di sini terdapat bagian administrasi, akademik, dan keuangan. Di sini dia dapat mengelola data program studi, data dosen, mahasiswa, kelas, data tahun ajaran, mata kuliah, dosen mengajar, mata kuliah, dan data KRS. Kemudian di sini terdapat P3M. Di sini dia dapat mengolah data kuesioner. Kemudian di sini terdapat mahasiswa, di mana mahasiswa dapat menginputkan jawaban kuesioner. Nah, kemudian di sini terdapat kaprodi dan direktur, di mana
Kapolri dan direktur ini dapat melihat hasil dari kuesionernya. Kemudian di sini terdapat server yang berfungsi untuk mengolah sistem informasi evaluasi dosen tersebut. Baik, kemudian kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan melalui pengujian black box dengan mengkategorikan sistem pada 3 kategori fungsional. Yang pertama kategori data master, yang kedua kategori data kuesioner, dan yang ketiga kategori laporan. Kemudian yang kedua terdapat rencana pengujian. Dalam pengujian ini akan diambil contoh kasus dari setiap tahap pengujian program terhadap kesesuaian dan kebutuhan sistem. Pengujian black box ini menitikberatkan pada fungsi sistem. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, adapun rencana pengujian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 2. Nah, di sini terdapat tabel 2 yang merupakan rencana pengujian. Di sini terdapat 3 kelas uji. Untuk kelas yang pertama itu terdapat kelas uji login user. Nah, pada kelas uji login user ini terdapat butir uji yang berupa pengecekan user terdaftar dengan jenis pengujian yaitu pengujian black box. Kemudian untuk kelas uji yang kedua terdapat kelas uji pengisian data dengan butir uji terdapat 2, yaitu yang pertama pengisian data mahasiswa dan pengisian data dosen dengan jenis pengujian keduanya adalah pengujian black box. Kemudian kelas uji yang terakhir yaitu adalah laporan. Nah, terdapat 2 butir uji di sini. Untuk yang pertama hasil olah kuesioner dan bukti transaksi. Nah, untuk jenis pengujian keduanya ini menggunakan pengujian black box. Kemudian yang ketiga terdapat kasus pengujian. Dalam pengujian ini diambil contoh kasus dari tahap pengujian program terhadap kesesuaian dengan kebutuhan sistem, yaitu pengujian login, pengujian input data, dan pengujian laporan. Hasil pengujian ketiga kasus ini dapat dilihat pada tabel 3, pada tabel 4, dan tabel 5 berturut-turut. Kemudian simulasi jawaban yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 6. Langsung saja lihat pada tabel. Nah, di sini terdapat tabel 3 yang merupakan pengujian pengisian kuesioner. Di sini terdapat kasus dan hasil uji data normal. Untuk data masukannya berupa pilihan jawaban setiap pertanyaan yang diharapkan menampilkan form dengan daftar pertanyaan sesuai mata kuliah yang dipilih, dan pengamatannya menampilkan nama dosen dan daftar pertanyaan. Kemudian terdapat kesimpulannya berupa hasil uji tersebut diterima. Kemudian pada kasus dan hasil uji dengan data tidak normal, data masukannya berupa pilihan jawaban tidak lengkap. Kemudian yang diharapkan ada pesan pengisian tidak lengkap. Kemudian pengamatannya muncul pesan peringatan data tidak lengkap dan kesimpulannya diterima. Kemudian pada tabel 4, di sini terdapat pengujian laporan hasil pengolahan kuesioner. Untuk kasus dan hasil uji data normal, untuk data masukannya terdapat tahun ajaran dan semester yang diharapkan menampilkan data mata kuliah yang diampu sesuai tahun ajaran dan semester yang dipilih berikut dengan skor penilaian. Kemudian pengamatannya menampilkan daftar mata kuliah dengan penilaian dan kesimpulannya diterima. Kemudian pada data masukan pilihan mata kuliah klik yang diharapkan menampilkan komentar dari mahasiswa yang telah mengisi kuesioner sesuai mata kuliah, dan pengamatannya menampilkan daftar, komentar, dan kesimpulannya diterima. Kemudian pada kasus dan hasil uji dengan data tidak normal, untuk data masukan tahun ajaran dan semester yang belum selesai, yang diharapkan akan menampilkan pesan tidak ada mata kuliah yang sudah dinilai. Untuk pengamatannya menampilkan pesan data tidak ditemukan dan kesimpulannya diterima. Kemudian pada tabel 5 ini terdapat simulasi distribusi jawaban. Di sini terdapat daftar mata kuliah. Kemudian pada kolom selanjutnya terdapat jumlah responden dikali pertanyaan, dan di sini terdapat kolom skor jawaban di mana terdapat pilihan
A, B, C, dan D. Kemudian di sini terdapat skor total, kemudian terdapat rata-rata, dan kemudian terdapat keterangan berupa yang terdiri dari tinggi, sangat tinggi, dan cukup. Nah, kemudian untuk hasil dalam pembahasan selanjutnya yang terakhir terdapat implementasi sistem. Setelah dilakukan perancangan serta pengujian, selanjutnya sistem diimplementasikan ke dalam tampilan website. Adapun hasil implementasi dalam bentuk tampilan tersebut berupa menu utama, dashboard mahasiswa, daftar pertanyaan, serta hasil olah kuesioner dapat dilihat pada gambar 9, gambar 10, gambar 11, dan gambar 12. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini terdapat gambar 11 yaitu berupa tampilan menu utama. Jadi di sini terdapat tampilan beberapa menu untuk staf, dosen, dan mahasiswa. Kemudian pada gambar ke-10 terdapat tampilan dashboard mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa dapat mengisi kuesioner per mata kuliah. Kemudian pada gambar 11 terdapat tampilan daftar pertanyaan. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Dan untuk gambar yang terakhir yaitu gambar 12 terdapat tampilan hasil olah kuesioner. Nah, selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Jadi dari perancangan dan pembuatan sistem informasi kuesioner evaluasi untuk kinerja dosen telah berhasil dilakukan menggunakan metode OOAD. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat dapat mengefisienkan pelaksanaan penilaian evaluasi dosen baik dari segi biaya dan waktu. Dengan adanya sistem ini, pihak manajemen tidak memerlukan waktu khusus untuk pengisian kuesioner di kelas dan tidak memerlukan panitia khusus untuk menangani kegiatan kuesioner. Baik, sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.